Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, yang pertama pingin gue bahas di sini adalah prestasi-prestasi yang dicapai oleh grup-grup Gen 4 yang jujur bikin gue happy banget. Seperti yang kalian semua ketahui, gue sering bilang bahwa gue mencintai K-pop industri itu sendiri gitu. Jadi gue pengen K-pop tuh terus berjalan, terus beregenerasi gitu. Dan Gen 4 mulai memperlihatkan taring mereka karena bertahun-tahun diremehkan kan. Kali ini yang mau gue highlight nih adalah TXT dengan comebacknya Sugar Rush itu berhasil mencapai peak baru di peringkat kedua Melon Top 100. Asli gua senang banget dengar berita ini karena kita semua tahu lah, selama ini grup Gen 4 utamanya boy group tuh diremehin banget sama Kanis karena susah banget untuk bisa tinggi di chart gitu. Kalau girl groupnya kan udah banyak yang berhasil peringkat 1 tuh, aespa, G-Idol, IVE, New Jeans berhasil gitu. Sedangkan boy groupnya masih diremehkan. Nah, kita tahu Melon masih jadi dianggap Kanis itu sebagai chart musik terbesar di Korea. Berhasil peringkat 2 nih, terbaru berhasil peringkat 2 itu udah keren banget menurut gua. Gua doain berhasil peringkat 1 biar mencahin rekor boy group Gen 4. Dan hebatnya lagi comeback terbaru TXT ini menjadikan TXT sebagai grup yang semua lagunya di satu mini album masuk top 10 di Melon Top 100 chart, guys. Keren banget nggak tuh? Bukan cuma title tracknya, tapi semua lagu di mini albumnya masuk di top 10 di top 100 ini gitu. Gue sih berharap bukan cuman peringkat 1 di Melon, tapi kalau bisa peringkat 1 di semua chart dan menjadi perfect all kill gitu, supaya ada perwakilan boy group Gen 4 yang akhirnya dinotis sama Kanes. Gue selalu bilang bahwa ketika ada satu yang udah ngebuka kerannya akan diikutin yang lain, dan itu terbukti kan. Dulu di Gen 3 soalnya gitu, EXO yang ngebuka kerannya, tiba-tiba muncul grup-grup kayak Winner, Red Velvet, BTS, Blackpink, Twice, Icon, dan lain-lainnya yang ikut memecahkan rekor demi rekor untuk Gen 3 waktu itu gitu. Nah, Gen 4 kemarin dari aespa yang pertama kali berhasil perfect all kill, berhasil meraih Desang gitu, berhasil diakui, terus akhirnya G-Idol tiba-tiba perfect all kill dari belum pernah perfect all kill. Ada IVE, ada New Jeans, dan lain-lain gitu. Dan gue berharap ini jadi pemaju untuk boy group ya. By the way, pencapaian boy group gak cuman dari TXT selamat ya. Selanjutnya yang pengen gue bahas tuh adalah Stray Kids yang akan menjadi headline di Lollapalooza Paris 2023. Yap, kemarin itu Lollapalooza tahun kemarin itu salah satu highlightnya yang dari Korea adalah J-Hope, seingat gua, J-Hope BTS gitu. Dan sekarang Stray Kids berhasil menjadi headline di Lollapalooza. Lollapalooza juga merupakan salah satu festival musik besar dunia gitu. Dan headline ya, sekali lagi keren banget headline, sama kayak Blackpink yang berhasil menjadi headline di Coachella. Selamat buat Stray Kids. Gak cuman itu, ada juga ENHYPEN yang jadi grup K-pop Gen 4 tercepat yang mencapai 1,5 miliar streaming. Gokil banget nggak tuh? Di antara 5 besar, ENHYPEN nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya boy group, nomor 4, nomor 5-nya girl group, guys. 1,5 miliar tuh angka yang sangat besar. It means fansnya dengerin mulu, atau orang-orang general banyak yang suka lagunya di Spotify dan dengerin gitu. Keren banget. Dan terakhir yang mau gue bahas, of course, adalah New Jeans yang berhasil menjadi girl group tercepat dalam sejarah yang menjadi million seller gitu. Mereka berhasil menjual albumnya lebih dari 1 juta kopi. Yang mau gua highlight di sini adalah kemarin gue udah sempet ngebahas bahwa katanya New Jeans itu dianggap Kanes gak punya fandom. Katanya itu New Jeans tuh cuman apa bahasanya ya, cuman menang di chartnya doang. Nah, ini berhasil million seller 1 juta kopi. Yang beli albumnya siapa kalau bukan fans, ha? Siapa? Apa hantu yang beli albumnya? Kan nggak mungkin kan gitu. Jadi selamat untuk New Jeans. Gue memang sekarang gue lagi New Jeans lah. New Jeans, gue sampai ngomong di IG story gue, New Jeans adalah grup setelah Blackpink yang 7 tahun yang lalu ketika debut, yang semua lagunya tuh gue suka. Kan Blackpink tuh waktu itu debut dengan 4 lagu kan, Bombaya, Whistle, Playing With Fire, Stay. Tahun depannya mereka ngeluarin As If It Your Own tuh gue kayak sapu bersih, semua lagunya suka, gue dengerin ulang-ulang. Nah, New Jeans ini juga semua lagunya gue bener-bener suka semuanya, guys. Attention, Hype Boy, Heart aja lagu na 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 senggake na na na, gue dengerin mulu. Cookie, na 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 na, wah gue suka banget itu 4. Terus lagu terbarunya OMG sama Dito jangan ditanya, gue ulang-ulang mulu. Jadi
New Jeans ini benar-benar kayak oase kata gue, akhirnya ada lagi grup yang akan gue stan nge-stan Blackpink gitu. Dan gak cuma itu, pencapaian terbaru New Jeans adalah OMG, lagunya mereka debut di Billboard Hot 100 dan menjadikan New Jeans artis K-pop tercepat yang masuk chart ini dengan lebih dari 1 lagu. Karena kemarin Dito udah masuk, Dito masuk, OMG masuk gitu. Emang ini yang gue selalu tekankan. Mungkin kalian semua sebel, Bang Isan pengennya lagunya yang easy listening mulu. Ini loh yang gue bilang, ketika karyanya disukai banyak orang, easy listening, disukai general public, entah itu di Korea maupun di internasional, grupnya nggak perlu susah-susah promosi A, I, U, E, O, ini, itu, nggak perlu. Fandomnya nggak perlu yang kayak, kita harus begini-begini mulu gitu, harus janjiin lah, nggak perlu kayak gitu. Karena karya nggak bisa bohong, karya yang bagus akan didengerin banyak orang aja, dan ini berhasil. Gue nggak meng-underestimate fansnya yang streaming ya. Fans yang streaming keren, gua acungi jempol, gua salut, gua respect gitu maksud gua. Tapi maksud gua, kekuatan karya itu lebih penting, karena karya yang akan menyedot banyak orang. Gak cuman fandom doang, tapi menyedot banyak orang untuk mau mendengarkan lagu mereka berulang-ulang, mau nonton video mereka berulang-ulang, bukan karena dipaksa atau bukan karena kepingin mereka menang, tapi karena memang suka aja. Dan itu yang terjadi sama OMG dan Dito gitu. Gua bahkan kemarin bikin di IG story gua di KBS Musik. Sekarang bukan cuma di KBS Musik, di berbagai acara musik itu, ketika New Jeans tampil itu di akhirnya ya kan nentuin pemenang tuh, first win di tiap minggunya gitu. Itu New Jeans lawan New Jeans, sekarang OMG lawan Dito gitu. Ini pernah terjadi sama Blackpink dulu juga, kayak waktu zaman dulu Do Forever Young kalau gua nggak salah. Intinya ini hanya terjadi ke grup-grup yang memang jualan karya dan karyanya bagus. Akhirnya yang bertarung mereka sama mereka sendiri gitu. Dan lucu banget gue ngeliatnya, New Jeans melakukan ini di 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan dari mereka debut. Berarti kan memang, apa bahasanya ya, inilah oase di antara semua K-pop. Pas gue sih yakin, lu fandom lu boleh A, B, C, D, tetap lu ngefansnya sama mereka. Tapi lu dengerin lagu New Jeans tuh gue ngeliat banget Edwin, Yumi, terus teman-teman gue banyak yang bilang, San ini lagu enak banget deh, lagu siapa ini, K-pop mana ini, baru denger gue, kok suaranya bagus-bagus banget, lagunya enak gitu. Lagunya si New Jeans ini gitu, lagu yang disukai banyak orang. Makanya gue orang yang selalu bilang bahwa siapapun bias, siapapun yang kalian dukung, gue sih menyarankan kalau kalian memang pinginnya mereka terkenal secara publik, secara general, ya sarankan ke bias kalian untuk membuat lagu yang kira-kira bakal disukai banyak orang. Nah, ada juga yang ngomong gini, tapi bias gue udah pernah bikin lagu easy listening tetap nggak laku, Bang. Easy listening itu bukan cuman harus easy listening, tapi juga easy listening yang bagus. Bagus dari segi apa? Lirik, dari segi vokalnya. Kadang-kadang lagunya easy listening, liriknya nggak bagus gitu. Yang tahu liriknya bagus siapa? Orang Koreanya langsung, atau kita baca translate-nya. Kadang di translate-nya menurut kita bagus, menurut orang Korea cringe. Nah, gitu yang kita nggak pernah tahu. Intinya, minta bias kalian untuk mengeluarkan lagu yang easy listening dan liriknya memang relate sama masyarakat secara umum, baik di Korea maupun dunia gitu. Nanti akan ikut sendiri segala pencapaian itu. Sebagai fans, kalian nggak perlu capek untuk wah gitu, harus ayo kita dukung penuh gitu, karena secara organik semua orang akan mendukung kalau karyanya memang bagus. Itu aja sih dari gua ya. Semoga, sekali lagi, gua suka banget K-popnya, gua pengen K-pop jalan terus. Gua berharap bukan cuma di New Jeans, bukan cuma di IVE, bukan cuma di TXT, tapi semua grup K-pop Gen 4 itu berlomba-lomba supaya kayak Gen 3 dan K-pop jadi seru gitu pertarungannya, karena Gen 3 berhasil melakukan itu gitu. Gue inget banget waktu gua ngefans Gen 2, gua nggak nyangka Gen 3, gua nggak pernah menyangka Gen 3 akan lebih besar dari Gen 2, ternyata jauh lebih besar. Nah, gue berharap Gen 4 berhasil jauh lebih besar juga dari Gen 3. Amin ya, semoga itu terjadi. Nah, oke, selanjutnya gue mau ngebahas sedikit soal Asa Baby Monster. Seperti biasa di setiap video gue akan ngebahas tentang video performance mereka yang dirilis atau teaser mereka yang dirilis oleh YG Entertainment. Member terbaru yang di-upload adalah Asa. Asa videonya nge-rap doang, nggak ada vokal fullnya. Gue jadi nggak tahu full vokalnya seperti apa, tapi gue percaya dia juga jago banget nyanyi gitu. Banyak yang nge-tag gue waktu videonya keluar, Bang gimana pendapat lo nih? Gue kasih tahu Asa dari Jepang ternyata ya, dan bahasa Inggrisnya bagus, dia nge-rap bahasa Inggris. Gue yakin dia fase berbahasa Inggris juga. Dan kalau untuk ini, Asa buat gue sangat amat refresh, karena gue ngerasa Asa walaupun full rap, tapi gue nggak ngerasa ada Lisa atau Jennie di diri Asa gitu. Teknik rapnya berbeda,
cara dia mengambil suara untuk rapnya berbeda. Justru gue kalau ngeliat Asa, yang gue inget adalah Hyunsuk Treasure. Dari gaya dia, dari suara dia, dari tempo rap dia, dari tekniknya, terus dari gesternya saat ini rap, gue inget Hyunsuk Treasure. Gue berasa kayak ini kayak Hyunsuk versi cewek, kata gue. Itu sih menurut gue ya. Gue nggak ngerasa ada Lisa di sana, gue nggak ngerasa ada Jennie di sana, karena Lisa sama Jennie itu lebih mengandalkan power di suaranya dibikin bulat ketika nge-rap. Padahal suara bisa, Lisa tuh suaranya bisa Kyowo kan, semua kalian tahu gitu. Tapi Lisa tuh kalau nge-rap selalu ngomong yo shut down, selalu digituin sama Lisa, dibuletin suaranya gitu. Sedangkan Asa nggak ngambil itu, suaranya tetap pakai suara yang halus kayak Hyunsuk nge-rap gitu. Jadi gue ngerasa ada Hyunsuk di Asa gitu. Kalau di rapper-rapper di luar idol ya, gue ngerasa ya dia mirip-mirip stylenya kayak Beo, kayak J-Park gitu, yang kayak gitu-gitu loh ininya, apa, cara rapnya gitu. Itu sih dari gua. Dan visualnya cakep, ini visual yang dari deket ya si Asa inilah salah satunya yang gue bisa lihat, oh gini mukanya si Asa gitu. Dan dari Jepang kan, gue pengen tahu bakal seperti apa ke depannya. Mari kita tunggu debutnya Baby Monster, oke? Lanjut kita bahas soal Blackpink nih. Entah kenapa berita Blackpink muncul berturut-turut. Yang bagus-bagusnya dulu kita bahas. Yang pertama, Lisa yang berhasil meraih 3 gelar Guinness World Record yang baru, dan totalnya sekarang jadi 5. Lisa tadinya punya rekor tuh 2, yaitu MV soloist paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam dan MV soloist K-pop paling banyak ditonton dalam 24 jam gitu. Yang baru adalah idol K-pop dengan jumlah followers IG terbanyak, terus idol K-pop yang meraih kemenangan di MTV Video Music Award atau MTV VMA, idol pertama. Terus juga idol K-pop pertama yang meraih kemenangan di MTV European Music Awards gitu. Maksudnya idol K-pop secara solo ya gitu. Dan gak cuman Lisanya, tapi grupnya Blackpink juga punya 3 gelar Guinness World Record yang baru. Yang pertama, berhasil meraih gelar First K-pop Female Group to reach number 1 on the UK Album Chart dan First K-pop Female Group to reach number 1 on the US Album Chart. Selain itu, Blackpink juga menerima First Winner of Best Metaverse Performance at the MTV VMA dengan virtual. Jadi keseluruhan sekarang udah punya 19 Guinness World Record dan belum ada yang berhasil memecahkan itu. Goks Blackpink ya, keren banget. Nah sekarang ada berita baik, of course ada berita kurang baiknya nih. Berita kurang baiknya datang dari Rose Blackpink ya. Seperti kemarin Lisa, Rose juga diisukan yang sama, yaitu Rose Blackpink diisukan gak perpanjang kontrak dengan YG Entertainment guys. Kemarin kan waktu gue ngebahas Lisa yang dapat kontrak 1,2 triliun itu, media bilang bahwa bukan cuma Lisa, sepertinya member Blackpink yang lain juga udah ditawarin kontrak sama berbagai agensi. Cuman yang udah ketahuan angkanya hanya Lisa 1,2 triliun gitu. Nah sekarang itu muncul isunya Rose karena tiba-tiba Instagramnya Rose itu di-follow oleh Jeremy Wernick yang merupakan presiden dari A&R Capitol Music Group gitu. Nah karena hal ini banyak yang berspekulasi bahwa Jeremy Wernick ini tertarik untuk menjadikan Rose artis di bawah labelnya gitu. Jadi sekarang dia follow Rose, katanya spekulasinya atau konspirasinya adalah dia sedang berusaha merekrut Rose untuk nggak usah perpanjang kontrak sama YG nanti di pertengahan tahun 2023 dan pindah ke labelnya dia di Amerika. Nah masalahnya ternyata banyak sekali netizen fansnya Rose yang mendukung gitu, karena banyak yang bilang Rose kalau berkarir musik di Amerika kayaknya bakal gede gitu, karena Rose itu sangat fasih berbahasa Inggris. Kita tahu malah mungkin bahasa utamanya Rose adalah bahasa Inggris itu sendiri, karena dia lahir di New Zealand kalau nggak salah, terus besar itu di Australia gitu. Jadi bahasa Inggris, dan mungkin dia lebih familiar sama lagu-lagu barat ketimbang lagu-lagu K-pop dalam masa pertumbuhannya gitu. Dan kita bisa lihat Rose kalau udah di barat itu beda sama Rose di Korea. Rose di Korea mah imut-imut pemalu, Rose di barat tuh benar-benar wah sangar, benar-benar terbuka, maksudnya lebih mengeluarkan dirinya gitu. Kalau nyanyi tuh bener-bener semangat, kayak on fire banget gitu. Dan kalau lo lihat deh, kalau Rose interview di Korea, Rose interview di barat, entah itu bersama Blackpink ataupun solo, beda. Kalau di barat tuh Rose kayak comfort banget, kayak nyantai, kayak happy begitu kalau misalnya lagi interview berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Dan kita semua tahu lagu solonya Rose kemarin, On the Ground dan juga Gone, itu dua-duanya bahasa Inggris, full berbahasa Inggris, gak ada Korea-Koreanya.
lagu terbarunya Rose solo juga yang di album Born Pink kan Hard to Love juga berbahasa Inggris kan, dalam artian memang materinya Rose itu American Girl banget atau Western Girl banget gitu. Jadi kalau Rose pindah ke agensi barat, banyak yang menyangka Rose akan berhasil. Kalau gua sekali lagi gua adalah pendukung apapun keputusan idola gua. Harapan gua cuma satu, mereka tetap Blackpink gak bubar. Jadi mau beda-beda agensi kayak mau sama agensi itu terserah, yang penting Blackpinknya tetap ada. Mau ntar ke depannya mereka comeback 2 tahun sekali kayak 3 tahun sekali, bodo amat. Yang penting mereka tetap Blackpink, dan masih mungkin gua ngeliat konser Blackpink ke depannya walaupun mereka mau solo-solo dulu gitu. Soalnya gua nggak bisa maksa. Kalau Jisoo mau fokus di acting, boleh gak ya? Boleh banget menurut gua. Kemarin gua nonton dia di Snowdrop, gua nggak nyangka acting Jisoo berhasil sebagus itu untuk rookie yang baru jadi aktris, yang benar-benar baru jadi aktris untuk pemeran utama gitu. Dia udah dapet drama berat dan berhasil melakukan itu. Rose, gue nggak bisa ngomong jelek sedikit pun tentang Rose. Gue tuh kalau nginget Rose, gue inget Avril Lavigne pas masih muda. Gue tuh dulu zaman gue masih kecil gitu, gue ikutin banget Avril Lavigne, dan gue ngerasa ada vibe itu di Rose. Jadi kalau Rose kedepannya berkarir untuk international pop, bukan cuma K-pop doang sih, gue dukung aja. Solois ya. Kalau sama Blackpink tetap harus ada K-popnya, karena Blackpink pun emang K-pop gitu. Jadi itu Jeremy Wernick follow Rose dan dianggap dia sedang mendekati Rose untuk bawa ke levelnya. Berita baiknya, gue gak tahu ini berita baik atau berita buruk, tapi berita lainnya adalah Jeremy Wernick ini bukan cuma follow Rose tapi juga follow IVE gitu. Nah, apakah dia tertarik untuk ngerekrut IVE juga lah? IVE aja masih rookie, gimana caranya direkrut? Jadi banyak yang bilang, enggak kok, dia follow Rose, dia follow IVE juga, dia follow artis K-pop kayaknya gitu. Tapi ada yang bilang bahwa ini cara dia untuk merekrut Rose juga. Nah, gue pengen nanya ke kalian di sini, kalian percayanya yang mana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, oke? Dan satu lagi nih berita tentang Blackpink, guys. Ini beritanya juga agak kurang enak, yaitu isi obrolan Blackpink dan Pharrell Williams bikin fans marah ke YG Entertainment. Yap, kalian semua tahu kemarin Blackpink itu diundang ke acara ibu negaranya Prancis kan, acara amal gitu. Nah, di acara amal itu ada Pharrell Williams juga, bahkan Blackpink berfoto dengan Pharrell, dipotoin presiden Prancis lagi. Kocak bener itu. Nah, ternyata waktu Pharrell ngobrol-ngobrol sama Blackpink itu beredar video atau fancam gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, dan si Pharrell menurut portal berita ini ngomong bahwa aku pengen memasukkan kalian, masukin Blackpink ke albumku gitu. Gimana caranya gitu? Dia Pharrellnya nanya ke Blackpink, dan member Blackpink cuman ketawa doang ngeresponnya gitu. Nah, karena video fancam yang beredar itu, banyak banget Blink International di Twitter, di berbagai platform yang marah ke YG Entertainment gitu. Karena mereka frustasi, mereka sebel karena kok kayaknya susah banget Blackpink itu untuk berkolaborasi dengan artis-artis lain, utamanya artis dari barat, karena udah banyak banget artis barat yang bilang pingin, yang approach Blackpink untuk kolaborasi gitu, tapi baru sedikit sekali yang keluar atau yang terjadi. Dan ini juga dilandasi sama foto ini nih, guys. Ini adalah foto yang diambil tahun 2019, Pharrell, Lisa, dan Jennie foto bertiga di studio. Nah, waktu itu inget banget banyak fans berspekulasi kalau akan segera keluar kolaborasi antara Blackpink dan Pharrell, atau Pharrell dengan Blackpink, atau Pharrell dengan Lisa Jennie gitu. Tapi ternyata sampai sekarang 2023 tidak ada karya apapun antara Blackpink dan juga Pharrell yang berkolaborasi. Itu bikin fans meradang gitu. Foto dari dulu di studio, masa nggak bikin apa-apa? Masa di studio mereka main karambol doang, kan nggak lucu kan? Nah, sekarang ditambah lagi dengan Pharrell ngomong gini, bahwa dia pengen masukin Blackpink ke albumnya, tapi gimana caranya katanya gitu. Dan member Blackpinknya nggak jawab, hubungin aja agensi. Nggak, member Blackpink kayak ketawa doang aja. Ya itu kan berarti kayak member Blackpink juga gimana ya, nggak tahu juga gue sih gitu. Kayak seolah-olah gitu member Blackpink jawabnya, dan itu bikin banyak ini fans kesel gitu. Nah, ya gue nggak ngerti ya, akhir-akhir ini berita Blackpink dengan YG itu beritanya makin menjauhkan Blackpink sama YG, dalam artian seolah-olah Blackpink itu akan keluar dari YG di pertengahan tahun 2023 ini. Narasinya udah ke situ terus gitu, dan bukan cuma datang dari media tapi juga datang dari fans. Mulai banyak fans yang mendorong kayak Blackpink tuh cabut aja udah dari YG. Gue tuh jujur sedih, dan gak sedih dalam artian karena sekali lagi gue dukung idol gue apapun yang terjadi. Sedihnya adalah karena kayak gak, apa ya bahasanya,
kayak fans tuh bener-bener gak puas aja gitu sama YG, padahal harus tetap kita berterima kasih. Yang bikin YG kan, yang bikin Blackpink kan YG gitu. Maksud gue, kalau nggak ada YG ya nggak ada Blackpink. Kalau Blackpink debut tapi nggak di bawah YG, belum tentu segede gini juga gitu. Karena lagu-lagu yang didapat belum tentu lagu-lagu seperti ini juga. Jadi gue antara sedih dan nggak sedih melihat ini gitu. Dan ya tapi sekali lagi gue terserah sih kalian mau dukung Blackpink perpanjang atau enggak. Sekali lagi yang penting Blackpinknya masih ada kalau buat gue itu. Nah gue mau nanya sama kalian, gimana nih makin kesini makin banyak berita, kalian tetap mendukung Blackpink perpanjang dengan YG atau nggak apa-apa deh, kayaknya lebih baik sendiri-sendiri aja untuk kemajuan mereka ke depannya, supaya lebih sering kolaborasi, supaya lebih sering berkarya dan lain-lain, atau gimana? Coba terus pendapat kalian di kolom komen ya. Terakhir, berita yang kemarin bikin rame di up di portal berita Pancave dan komennya juga rame banget. Gue bahas di TikTok juga rame banget bahasannya. Ini beritanya ambigu banget nih guys. Judulnya, media Yahoo News Jepang ungkap hype merekrut calon trainer baru, nama Bang Yedam dan Masio X Tracer disebut. Oke, jadi ceritanya media Yahoo News Jepang itu ngeluarin artikel tentang hype, tapi ada nama Yedam dan Masiho di situ, dan itu bikin banyak kesalahpahaman. Nih gua baca translate Indonesianya kita telah bersama-sama. Ngomongnya gini, hype telah memperluas jajarannya melalui M&A, namun di waktu yang sama mereka juga melakukan perekrutan. Promise Nine diambil sepenuhnya dan transfer Sakura Chewon dari IZ*ONE menuju Le Sserafim. Min Hee-jin, produser dari New Jeans yang saat ini sedang menjadi hit di seluruh dunia, juga telah pindah dari SM Entertainment. Oke, jadi artikel ini ngejelasin bahwa hype itu merekrut banyak talenta-talenta hebat lah intinya gitu. Nah ini lanjutannya yang bikin ambigu. Ada kemungkinan hype akan melakukan pencarian calon trainee. Contoh yang baik adalah Bang Yedam dan Masiho yang meninggalkan Tracer November tahun lalu. Nama lainnya seperti Sohirano, Yuta Kishi, Hitomi Honda, Miyushitao dari AKB48 juga disebut. Terus medianya melanjutkan hal tersebut diposisikan sebagai tahap keempat dari perkembangan K-pop di Jepang yang telah menguat sejak abad 21. Dimulai dengan pengembangan pasar oleh BoA dan Ton Shinki, pasar telah dibangun oleh SNSD dan Kara, dan pasar telah diperluas oleh BTS, Twice, dan Blackpink, dan sekarang pada tahap produksi lokal. Nah, maksud gue gini, nih ya, kan awalnya artikelnya ngomongin soal hype yang merekrut talenta-talenta hebat. Promise Nine, segrup diangkut. Sakura dan Chewon dari IZ*ONE diangkut dan dijadikan Le Sserafim. Min Hee-jin, produser hebat dari SM, masuk ke hype juga dan sekarang berhasil menciptakan New Jeans yang lagi hit di seluruh dunia. Terus tiba-tiba artikelnya bilang ada kemungkinan hype akan melakukan pencarian calon trainer. Di atasnya lagi ngomongin mereka merekrut talenta-talenta hebat dari agensi-agensi lain. Terus lanjutannya akan melakukan pencarian calon trainer hype. Terus contoh yang baik adalah Bang Yedam dan Masiho yang meninggalkan Tracer November tahun lalu. Nah, kata-kata ini itu maksudnya adalah Bang Yedam dan Masiho itu adalah contoh yang harusnya direkrut tuh selevel Yedam atau Masiho, atau yang dimaksud sama sama artikel ini adalah Bang Yedam dan Masiho itu adalah contoh yang akan direkrut sama hype kayak Sakura dan Chewon dari IZ*ONE ke Le Sserafim. Ngerti gak? Karena di artikel di paragraf sebelumnya lagi ngomongin talenta-talenta hebat yang direkrut sama hype. Terus tiba-tiba ngomongin hype akan melakukan perekrutan lagi, mencari calon trainee juga, dan ngomonginnya malah Masiho dan Yedam adalah contoh yang baik. Nah itu sekali lagi, ini contoh yang baik untuk direkrut. Maksudnya kalau ngerekrut trainer-trainer baru tuh yang kayak Yedam atau Chio, atau Yedam dan Chio yang harus direkrut mumpung sekarang mereka udah keluar dari Tracer. Nah itu yang gua bingung gitu. Dan gue lihat masih banyak yang akhirnya berdebat di kolom komen dan bingung juga sama maksud dari artikel ini. Agak lucu sebenarnya, karena sepanjang gue kenal K-pop belasan tahun, udah berapa? 15 tahun, 16 tahun gue kenal K-pop, gue nggak pernah ngelihat ada bursa transfer di dunia K-pop. Dalam artian dari satu agensi pindah ke agensi lain tuh nggak ada gitu, dibeli sama agensi lain atau diambil sama agensi lain gitu. Dan kita semua tahu Yedam dan Chio keluar dari grup idol yang namanya cukup besar, yaitu Tracer gitu.
mereka keluar, kalau mereka ujung-ujungnya balik lagi jadi idol, yang ngapain keluar, paham nggak? Mendingan ya tetap di Treasure, orang Treasure aja sekarang namanya bagus gitu. Yang gue lihat, kalaupun Yeda sama Cio melanjutkan karir, ya pastinya mereka akan jadi penyanyi solo yang ngeluarin karya sesuai dengan idealisme mereka sendiri, bukan balik sebagai idol. Itu logika gue gitu. Tapi melihat Hype punya kuasa dan kemampuan untuk melakukan apapun, contoh Zico bikin agensinya sama Zico-Ziconya sekarang udah masuk Hype. Padahal Zico adalah penyanyi solo yang famous banget. Dia tadinya sama grupnya Block B, terus dia solo, dia bikin agensi, dan dia bisa hidup dengan agensi sebenarnya, tapi berhasil jadi di bawah Hype sekarang. Sakura dan Chaewon kelar dari Aizuan gitu. Sakura yang harusnya balik ke Jepang bisa diambil sama Hype untuk jadi grup barunya mereka, yaitu Les Seraphim gitu. Jadi walaupun tetap gak masuk akal di otak gua, kalau misalnya Hype mau, bisa aja tuh Yeda sama Cio mereka ambil lagi, bisa aja tuh gitu, karena Hype punya kemampuan itu. Value-nya Hype tuh sekarang segede itu karena mereka sekarang digadang-gadang sebagai grup label terbesar di Korea gitu, karena memang mereka pendapatannya gede banget gitu guys. Jadi di sini gua mau nanya sama kalian, menurut kalian dari artikel tersebut, kalau mau baca lebih jelas silahkan buka artikelnya di portal berita PNCave di Instagram. Menurut kalian itu Yedam dan Cio adalah contoh doang yang direkrut tuh seberbakat mereka, atau itu adalah contoh yang akan bisa direkrut oleh Hype gitu? Karena abis nyontohin Yedam dan Masio, ada nama-nama seperti katanya tadi Sohirano, Yuta Kishi, Hitomi Honda, dan Miu Shitao. Itu nama-nama yang kayaknya itu menarik untuk direkrut Hype gitu. Nah, menurut kalian gimana? Gue pengen tahu pendapat kalian soal ini. Tapi nggak usah dibawa berantem ya, jangan norak gitu. Ini kan cuman diskusi doang aja karena ada artikel dari Jepang yang lucu gitu, yang cukup menghebohkan. Bahas aja, nggak usah ngerendahin grup lain atau agensi lain. Bahas aja kemungkinannya ada nggak, atau kalian mau nggak itu terjadi, atau seperti apa gitu. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, like, comment, dan subscribe, oke? K-Popcast kedepannya akan lanjut lagi. Edwin dan juga Yumi memang lagi ada urusan, jadi nggak bisa dulu minggu ini. Minggu depan baru kita mulai lagi, oke?